Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juni. Hari ini adalah minggu pertama kita mengadakan ibadah, tapi kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau memberikan firman-Mu untuk kami bisa pelajari, telaah, kami renungkan tiap hari, dan ketika kami merenungkan itu, kami menghasilkan perubahan-perubahan hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami menghasilkan buah. Nama Tuhan dipermuliakan di sana. Roh Kudus, taruhlah hikmat-Mu, urapan-Mu kepada kami semuanya, sehingga kami tahu apa yang Roh Kudus inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai ayat yang ke-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan segala yang ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan selalu tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, maka firman Tuhan itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, Rusia pernah menghadapi masa-masa resesi dan krisis yang luar biasa, sehingga mereka menghadapi masa-masa kemiskinan yang hebat yang luar biasa. Dan ketika Rusia menghadapi krisis ekonomi, muncullah salah satu tokoh yang luar biasa, yaitu Stalin. Stalin itu kemudian memberikan sebuah filosofis yang menggerakkan sendi-sendi kehidupan orang-orang Rusia dengan sebuah statement filosofis mereka, yaitu milik bersama. Dan ketika Rusia dibawa pada satu statement filosofis tentang milik bersama, yang terjadi di situ kemudian ada satu kebangkitan, kerjasama, kemitraan, kepedulian, rasa nasionalis yang sangat tinggi terhadap bangsa Rusia itu sendiri. Rasa memiliki bersama itu yang menyebabkan Rusia bergandeng tangan seluruh bangsa, dari aparat, dari segala struktur masyarakat. Mereka bergerak bersama-sama, mereka bergotong royong bersama-sama, sehingga mengentaskan kemiskinan dan membangkitkan Rusia menjadi negara yang besar yang disegani oleh seluruh bangsa di dunia ini. Nah, tahukah kita bahwa slogan milik bersama itu sebenarnya adalah slogan yang ada di dalam Alkitab, yang kita ambil di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua 42 sampai 47 ini. Jadi milik bersama itu merupakan sebenarnya merupakan satu roh secara praktis, pragmatis, gerak dari real gereja, untuk mereka semuanya memikirkan, membantu bersama-sama, memajukan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, kemudian bergotong royong bersama-sama, berswadaya bersama-sama untuk membangun sebuah kehidupan gereja, untuk membangun sebuah kehidupan kerajaan Allah, untuk membangun juga kemudian kehidupan dari orang-orang percaya yang berimbas kemudian kepada sejahtera di kota atau sejahtera di bangsa kita semuanya. Nah, sebenarnya filsafat milik bersama itu menjadi satu filsafat yang sangat penting, dan itu merupakan roh dari gereja secara praktis. Maka jangan heran zaman dulu di mana ada gereja, di sana selalu ada transformasi sosial, di sana selalu ada transformasi edukasi, di sana selalu ada transformasi moral, di sana ada transformasi religi, di sana juga ada transformasi dalam bidang-bidang kesehatan luar biasa. Jadi hadirnya gereja itu selalu memberikan berkat bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi kota, dan bagi sekelilingnya. Tapi hari ini kita cukup miris karena gereja tidak menyatakan diri dia sebagai sumber transformasi, sumber berkat bagi masyarakat atau bagi lingkungannya. Seharusnya di mana ada gereja, di sana ada berkat yang bisa dimiliki dan bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar. Yang tidak percaya sama Yesus pun mereka menikmati. Nah, hari ini saya ingin kita semuanya belajar untuk kita memiliki satu roh yang luar biasa secara praktik pragmatis. Bagaimana gereja kita menjadi gereja yang digerakkan oleh kemurahan, digerakkan untuk sering memberkati di lingkungan kita semuanya. Sebab gereja yang digerakkan oleh belas kasih, digerakkan oleh kemurahan, digerakkan untuk memberkati, itu akan menjadi gereja yang sangat bergerak dinamis, karena gereja itu akan menjadi sumber jawaban, menjadi sumber pertolongan. Gereja juga kemudian menjadi sumber inspirasi, menjadi begitu banyak tempat yang untuk bisa berteduh, bernaungan bagi orang-orang yang sedang mengalami kepapaan. Mengapa
gereja harus memahami bahwa gereja itu merupakan satu gereja yang DNA-nya itu digerakkan oleh kelemah lembutan, oleh kemurahan hati, oleh belas kasih, kemudian juga oleh keinginan untuk selalu memberkati. Nah, ini yang dapat kita pelajari bersama-sama. Ketika gereja menjadi gereja yang gemar memberkati, gereja yang gemar digerakkan oleh kemurahan hati, gereja juga yang digerakkan oleh kemudian belas kasih yang tinggi, maka gereja itu adalah gereja yang kemudian menjadi kebal terhadap rasa egois. Gereja itu akan terkikis dari rasa egoisnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi, Bapak Ibu harus lihat secara konteks di sana, konteks sosial di sana, geososial di sana, termasuk georeligi, termasuk geopolitik di sana. Orang-orang Israel pada waktu itu mereka dijajah oleh tentara Romawi. Jadi ketika mereka dijajah tentara Romawi, ada satu penderitaan yang luar biasa. Perang selalu berakibat kepada kehancuran. Perang selalu berakibat bukan kehancuran ekonomi, kehancuran fisik, kehancuran banyak hal, keuangan juga. Jadi usaha-usaha niaga juga mengalami kerusakan yang luar biasa. Dan akhirnya ketika sebuah bangsa itu dijajah, di sana selalu ada upeti. Maka jangan heran kemudian pemerintahan yang ada di Yerusalem, yang ada di Israel waktu itu pun mereka memungut upeti yang sangat tinggi kepada rakyat Israel. Dan bukan hanya itu, belum kemudian ada tetek bengek berkaitan dengan tuntutan-tuntutan dari religi. Sehingga kemudian orang-orang Israel juga harus memberi. Dalam kondisi yang sangat miskin ini, apa yang terjadi? Mereka benar-benar sangat membutuhkan uluran tangan. Ada begitu banyak kemiskinan, ada begitu banyak orang-orang yang tidak memiliki. Nah, sering dalam kondisi-kondisi seperti itu orang menjadi egois. Orang sering memikirkan dirinya sendiri. Orang selalu berpikir gini, buat saya saja nggak cukup, apalagi nolong orang lain. Nah, pemikiran-pemikiran itu adalah satu pemikiran yang salah. Pemikiran itu adalah pemikiran yang betul-betul bukan tentang hakikat dari orang Kristen yang diubahkan atau digerakkan oleh Roh Kudus, yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang Kristen dalam segala kemiskinan mereka, dalam segala kekurangan mereka, dalam segala kondisi-kondisi yang sangat tidak mencukupkan, mereka tidak dididik untuk menjadi orang Kristen egois, tapi mereka dididik justru menjadi orang-orang Kristen yang selalu memikirkan orang lain, selalu menolong orang lain, bagaimana meringankan beban orang lain. Itu menjadi satu keinginan yang sangat kuat pada waktu itu. Jangan heran orang-orang Kristen yang walaupun mereka jadi Kristen, mereka ada yang kehilangan usaha mereka ada yang kehilangan harta benda mereka kehilangan kemudian juga pekerjaan mereka, dan mereka menjadi miskin, banyak orang-orang miskin, tapi itu tidak pernah menyurutkan hati mereka untuk selalu memberkati, untuk selalu mereka murah hati. Tidak terbesit pun dan tidak ada kata untuk mereka menjadi kikir, menjadi pelit, untuk tidak menolong orang lain, sekalipun mereka tidak punya. Dan itu yang luar biasa. Jadi daya gerak orang-orang untuk tidak menjadi egois, daya gerak orang-orang kemudian untuk menolong orang lain, memberkati orang lain, memikirkan orang lain, itu yang membuat egois di dalam sebuah gereja, egois di dalam sebuah persekutuan itu tidak berkembang, tidak bertumbuh di sana. Di sana yang bertumbuh adalah belas kasih. Di sana yang bertumbuh adalah cinta kasih. Di sana yang ditumbuh adalah bagaimana orang itu selalu memikirkan orang lain. Dan ini hebat. Dan gereja yang sudah dipenuhi oleh api Pentakosta, Roh Kudus, dan kemudian gereja itu pasti akan menjadi gereja yang suka digerakkan untuk memberkati, bermurah hati. Nah, ketika kita bermurah hati, maka usaha untuk kita mengikis egois itu pasti akan sangat sukses. Itu pasti akan sangat efektif. Kalau kita ingin menghancurkan pelit kita, keinginan kikir kita, keinginan untuk kita menjadi egois, hanya mikirkan diri sendiri, maka jadilah pribadi yang digerakkan untuk murah hati, memberkati, menolong, sekalipun dalam kondisi kita kurang. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bukan hanya itu. Ketika beberapa orang-orang Kristen, mereka menjadi orang yang sangat agresif memberkati, sangat agresif memikirkan orang lain, bermurah hati dalam segala kekurangan mereka. Itu yang membuat orang-orang itu bingung. Bagaimana mungkin mereka yang tidak memiliki, tetapi mereka terus memikirkan orang lain, membantu orang lain. Hati mereka dipenuhi dengan belas kasihan yang sangat hebat, luar biasa. Dan itu yang kemudian, belas kasih itu yang menyentuh orang lain. Akhirnya ada banyak orang-orang yang kemudian berbondong-bondong mengikuti pergerakan dari orang-orang Kristen yang memberkati itu. Mereka kemudian dimotivasi, mereka kemudian digerakkan juga untuk memberkati orang lain. Itu seperti bola salju.
Mungkin kita berkata demikian, uang saya cuman kecil kalau saya menolong orang lain. Tapi kalau kita lakukan itu dengan kontinu, kalau kita lakukan dengan tulus, kalau itu kita lakukan kemudian dengan hati yang gembira, hati yang bersukaria, kita selalu bersama-sama untuk mengumpulkan dan menolong orang lain. Itu menjadi gerakan yang sangat besar seperti bola salju, kecil makin hari makin besar makin besar. Ingat baik-baik. Jadi gereja yang digerakkan oleh kemurahan hati, gereja yang digerakkan untuk memberkati, gereja yang digerakkan oleh belas kasihan, maka gereja itu adalah gereja yang terbebas dari rasa egois. Rasa egois itu terkikis. Di sana hanya dipenuhi orang-orang yang hatinya penuh dengan cinta kasih kepada sesama, mikirkan sesama. Itu yang luar biasa. Maka pikirkan gereja kita menjadi gereja yang mengasihi dan keluar dari keegoisan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika gereja itu digerakkan oleh kemurahan hati, keinginan untuk memberkati, belas kasih yang begitu besar, maka di sana menjadi gereja itu menjadi tumbuh di dalam kesatuan dan persatuan. Nah, Bapak Ibu, ketika orang-orang Kristen itu mereka memiliki belas kasihan, mereka memiliki pemikiran yang sama, untuk mereka menjadi saluran berkat, untuk mereka mengumpulkan bersama-sama dari yang sedikit untuk memberkati orang lain. Apa yang terjadi? Di sana tumbuh persatuan, di sana tumbuh kesehatian, di sana tumbuh kesatuan, di sana tumbuh hal-hal yang sama, nomenklaturnya itu sama, yang luar biasa. Nah, kesatuan itu bukan merupakan satu tindakan yang instan. Kesatuan itu dibangun terus-menerus, akumulasi dari pertemuan, akumulasi juga kemudian dari tindakan-tindakan praktis di dalam hidup kita semuanya. Kesatuan itu dibangun ketika seseorang itu punya hati yang sama, punya pikiran yang sama, punya gerak yang sama, punya misi yang sama, punya pemikiran-pemikiran yang sama. Sekalipun mungkin kita punya latar belakang berbeda, sekalipun mungkin kita dilahirkan dari suku yang berbeda, sekalipun pendidikan kita berbeda, sekalipun mungkin kita latar belakang strata sosial kita berbeda, tapi kalau kita punya pemikiran yang sama, hati yang sama, memikirkan yang sama tentang pekerjaan Tuhan, pergerakan pekerjaan Tuhan, dan bantu orang-orang lain, dan membawa gereja itu menjadi sumber berkat bagi sekelilingnya, maka di situ akan tumbuh rasa kesatuan, di situ akan tumbuh rasa persatuan, di situ ada rasa memiliki, di situ ada rasa yang saling membuat kita semuanya tidak bisa jauh. Kenapa? Karena dengan adanya mereka, kita menjadi tumbuh. Dengan adanya mereka menjadikan kita itu menjadi bergerak luar biasa. Kita naik level, dengan naik level, mereka mencetak sejarah yang bagus dalam hidup kita semuanya. Jadi, ketika kita bicara tentang gereja yang digerakkan oleh kemurahan hati, gereja yang digerakkan juga oleh belas kasihan, gereja yang digerakkan untuk saling memberkati, di sana tumbuh segala sesuatu yang berkaitan dengan kesatuan dan persatuan. Kalau semua orang-orang itu sibuk mikirin orang lain, mikirin nolong orang lain, yang tumbuh di sana adalah hal yang positif, hal yang baik, hal yang kebenaran. Tapi kalau kita semuanya orang-orang yang tidak sibuk, apa yang terjadi? Maka kita hanya akan sibuk melihat orang lain. Kita akan sibuk kemudian mengkritik orang lain. Kita sibuk hanya mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Itu sebabnya gereja yang seluruh jemaatnya tidak bergerak, tidak aktif, tidak memikirkan, tidak bersama-sama untuk maju, tidak bersama-sama untuk bertumbuh, tidak bersama-sama bergandeng tangan untuk menjadi saluran berkat bagi dunia, bagi orang-orang yang tidak percaya, sehingga nama Yesus itu dipermuliakan. Biasanya gereja itu dipenuhi dengan orang-orang yang tidak memiliki kesibukan-kesibukan untuk memikirkan orang lain. Di sana akan tumbuh rasa di mana mereka akan mencari hal-hal yang tidak bagus, mereka mencari kesalahan, mereka mencari kekurangan, mereka suka mengkritik. Nah, itu yang tumbuh. Tapi kalau gereja itu tumbuh dalam semangat untuk selalu memberkati, murah hati, lemah lembut, belas kasihan, mikirin itu semuanya, di sana muncul hati yang bagus, pikiran yang bagus, praktisi yang bagus, yang luar biasa. Di sana ada satu kesatuan, kegotong royongan. Di sana ada swadaya yang bersama-sama. Di sana ada sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan itu tadi, kebersamaan. Itu sebabnya pantas kalau orang-orang dunia pada waktu gereja awal-awal, mereka melihat kebersamaan orang Kristen, persatuan orang Kristen, mereka melihat semangat kegotong royongan orang Kristen, mereka melihat orang-orang Kristen yang saling berbagi, saling menguatkan, saling mendukung, saling menolong, kemudian saling mencukupi dan saling menjadi berkat. Itu yang membuat mereka kagum luar biasa. Orang Kristen memiliki persatuan dan kesatuan yang luar biasa. Hari ini mari pikirkan, kita menjadi jemaat, sekalipun mungkin kita memiliki sedikit,
Tetapi jangan sampai kita kemudian dipecahkan untuk kita tidak memiliki kesatuan dan persatuan, untuk kita bisa bergotong royong, bekerja bersama-sama, membangun bersama-sama, tumbuh bersama-sama, sehingga nama Tuhan kemudian dipermuliakan di sana. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ketika gereja itu digerakkan dengan kemurahan hati, keinginan untuk memberkati dan belas kasihan, maka di sana yang terjadi adalah ada beban yang diringankan dari saudara-saudara seiman kita. Kemiskinan itu selalu mendatangkan kekurangan, kelaparan, kesedihan, dan sengsara. Dan orang-orang juga mungkin kekurangan juga dalam banyak dimensi. Bagaimana penderitaan akibat perang, bagaimana penderitaan dijajah, itu benar-benar itu bersifat holistik. Di sana ada tekanan psikis, penderitaan iman, penderitaan rohani, penderitaan juga fisik, penderitaan perut kita, penderitaan banyak hal. Kita mengalami itu semuanya. Nah, ketika kita kemudian menjadi jemaat yang digerakkan untuk saling memurahati, memberkati, kemudian menjadi jemaat yang penuh dengan belas kasihan, di sana ada sesuatu yang kita ringankan di dalam bebannya. Ingat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun mungkin kita bisa melakukan sedikit, tapi bukan sedikitnya. Tapi lihat, kita bisa meringankan dan mengurangi beban penderitaan orang lain. Kita bisa membagi bagaimana kemudian kita bisa menolong mereka, membagi kekuatan kita, membagi energi positif kita, membagi sukacita kita, sehingga orang lain itu dikurangi beban beratnya, diringankan beban beratnya dalam segala kesulitan-kesulitan itu, sehingga mereka menjadi lebih ringan dalam beban beratnya. Mungkin pemberian kita tidak menyelesaikan masalah hidup mereka, tapi yakini bahwa hidup mereka yang kita tolong, yang kita berkati, itu menjadi lebih ringan. Mereka merasa juga punya teman, mereka dikuatkan, mereka diteguhkan, dan mereka menjadi orang yang berkatakan, sekarang aku punya teman, aku punya saudara, aku punya keluarga. Jadi mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka menjadi lebih ringan, dan mereka menjadi kuat ketika menghadapi masalah ini. Jadi kalau kita menjadi berkat bagi orang-orang, gereja kita digerakkan untuk memberkati, untuk bermurah hati, untuk penuh dengan belas kasihan. Ada banyak orang-orang yang kemudian menjadi kuat dan menjadi lebih ringan beban beratnya. Bagaimana kita tidak bahagia kalau melihat orang kemudian menjadi kuat, menjadi tumbuh oleh karena pelayanan kita, oleh karena pelayanan kasih kita, kemurahan hati yang dilakukan gereja dan umat-umatnya. Hari-hari ini Bapak Ibu saya senang sekali. Kemarin ketika gereja kita membagikan beberapa sembako, kita bertemu di jalan juga orang-orang yang sedang menghadapi masalah, dan mereka jalan sendiri dan dalam kondisi seperti terhuyung-huyung. Ketika kita keluar, kita bagikan sembako, mereka kaget sampai mereka duduk di tepi jalan sambil menangis memeluk sembako itu semuanya. Ada beras dan beberapa itu mereka menangis. Mereka benar-benar, dia bilang, sudah 3 hari saya dan anak saya, keluarga saya tidak makan. Jadi begitu mereka mendapatkan beras dan sembako dan semuanya itu, mereka merasa ringan, mereka menangis, mereka merasa bersukacita luar biasa. Mungkin kita tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Kenapa? Apa yang kita lakukan mungkin cuma bertahan 1 minggu. Selebihnya mungkin kita tidak tahu. Tapi itu sudah meringankan beban. Luar biasa. Saya berdoa, kita semuanya tetap menjadi gereja yang maju, digerakkan dalam kemurahan hati, digerakkan untuk selalu memberkati, digerakkan dengan penuh belas kasihan. Karena itu yang akan meringankan beban orang lain dalam hidup kita semuanya. Termasuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memikirkan gereja juga terus-menerus, itu juga meringankan beban pendetamu, meringankan beban orang-orang. Kalau kita kerja cuma sendirian, ya terus-menerus beban itu tertumpu pada seseorang, dan gereja yang tertumpu pada seseorang, gereja itu tidak akan pernah maju. Mari kita berpikir menjadi gereja yang murah hati, menjadi gereja yang penuh dengan belas kasihan, menjadi gereja yang suka memberkati. Dan yang keempat, ketika gereja itu digerakkan dengan kemurahan hati, belas kasih, dan keinginan untuk selalu memberkati, maka gereja itu menjadi satu kesaksian yang indah bagi dunia ini. Bapak Ibu, miskin itu selalu identik dengan tidak punya. Dan biasanya kalau orang miskin karena dia tidak punya, biasanya mereka selalu beralasan untuk tidak bisa memberi. Ya, tapi kalau ada miskin, tetapi kemudian kita tidak dibatasin oleh kemiskinan itu, tapi kita bisa memberi dalam segala kemiskinan, itu luar biasa. Bagi saya itu merupakan sesuatu plus yang luar biasa. Kalau orang kaya bisa memberi, itu wajar. Tapi orang kaya membeli sedikit, ya bagi saya, ya mungkin bisa dikatakan dia pelit. Kalau orang kaya tidak bisa memberi, berarti saya pikirkan itu adalah pelit. Nah, kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan itu bukan hidupnya dikuasai tidak punya atau punya. Kekristenan itu hidupnya itu dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh buah-buah roh. Jadi ketika kita bicara tentang kekristenan, memberi itu tidak bicara tentang apakah Anda punya, apakah Anda tidak punya.
Apakah Anda punya banyak atau Anda punya sedikit? Apakah Anda kurang atau apakah Anda berlebih? Tidak. Kekristenan itu adalah bicara tentang hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, buah-buah roh tumbuh di sana, sehingga di sana ada namanya kemurahan, ada kasih, ada belas kasihan, ada kemurahan. Di sana ada orang yang suka memberi. Jadi memberi itu merupakan satu bukti, satu pernyataan otentik, identifikasi otentik bahwa orang itu tumbuh di dalam buah-buah roh. Dan orang itu disaksikan, dibuktikan, ditunjukkan buah-buah roh yang hidup di dalam dia bertumbuh mekar, disaksikan lewat tindakan mereka, disaksikan lewat hidup praktis mereka. Jadi ketika kita bisa memberi, itu sudah menyaksikan tentang iman kita, tentang Roh Kudus yang menggarami kita, yang mengerjakan buah-buah roh, mengajarkan karakter kita. Dan itu bukan hanya menjadi kesaksian bahwa kita sudah diubahkan, kita sudah menjadi baru, tapi itu juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan mereka memuliakan Kristus, mereka mengagungkan Kristus. Mereka berkata, betul, orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu adalah orang yang murah hati, adalah orang-orang yang memikirkan orang lain, adalah orang-orang yang penuh dengan belas kasihan, adalah orang-orang yang suka menolong, adalah orang-orang yang suka berbagi. Itu menjadi satu kesaksian. Bagaimana tidak? Bukti otentik. Kemudian banyak orang setiap hari mereka bertobat, setiap hari mereka percaya. Kenapa? Sebab apa yang dilakukan oleh jemaat, apa yang dilakukan oleh gereja, ketika mereka memberkati, ketika mereka memberi, itu menjadi kesaksian yang hebat bagi kerajaan Allah. Itu menjadi kesaksian yang hebat, sehingga kemudian banyak orang yang menjadi percaya sama Yesus. Agak miris kalau kita lihat gereja-gereja sekarang. Bapak Ibu, ada gereja-gereja yang besar, tapi di sekitar gereja itu banyak orang-orang miskin. Kesaksian apa yang kemudian dibangun? Ketika ada banyak gereja yang memiliki finansial yang kuat, yang memiliki kelebihan-kelebihan, tetapi gereja itu tidak memberkati. Apa yang terjadi? Di sana ada sesuatu kematian dari semangat untuk memberkati. Kematian dari semangat untuk memberi. Kematian dari semangat belas kasihan. Artinya, sekalipun gereja itu memiliki sebuah finansial, gedung-gedung yang besar, tapi kalau hati gereja itu kemudian tidak memikirkan menjadi berkat bagi sekelilingnya, maka pada dasarnya gereja itu adalah gereja yang mati. Gereja itu tidak bertumbuh dalam buah-buah rohnya. Gereja itu tidak bertumbuh menjadi dewasa. Gereja itu tidak bertumbuh di dalam sifat adikodrati dari Roh Kudus itu sendiri. Maka mari kita berdoa bersama-sama. Kita bertumbuh bersama-sama untuk kemudian mendesain gereja kita menjadi satu gereja yang suka memberkati, menjadi gereja yang suka kemudian menolong, menjadi gereja yang murah hati, supaya Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih hari ini kami boleh dikuatkan lagi untuk menjadi satu gereja atau menjadi umat Tuhan yang selalu digerakkan dengan murah hati, digerakkan untuk selalu memberi, menjadi berkat, digerakkan juga oleh belas kasih, sehingga kami bisa menjadi kesaksian yang luar biasa bagi dunia dan orang-orang mengenal Kristus Yesus dan mereka menjadi percaya kepada Kristus Yesus. Kami memberi bukan karena kami mau dipuji, mau dipuja. Kami memberi karena itu merupakan tingkat kedewasaan kami, hidup kami yang diubahkan oleh Roh Kudus, hidup kami yang sudah diubahkan dalam DNA dari Roh Kudus dan Kristus itu sendiri. Sehingga kami menunjukkan bukti-bukti dari kelas iman kami yang naik level Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan menyampaikan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari angkat roti di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan atas tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkannya bagi kita semuanya. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Mari angkat cawan di atas kepala kita dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari minum. Angkat kedua tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Dia yang menebus kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang mati bagi kita. Dia yang tubuhnya terpecah-pecah. Dia yang tubuhnya terkoyak.
Dia yang kehabisan darah oleh karena kita. Semuanya dilakukan dengan cinta kasih, supaya kita semuanya ditebusnya, supaya kita semuanya diselamatkan. Mengucap syukur bersama-sama. Bapa, terima kasih kami boleh mengalami keselamatan dari Kristus Yesus Tuhan kami yang telah mati bagi kami, yang telah disalibkan bagi kami semuanya, menderita bagi kami semuanya. Terima kasih Engkau memberkati kami sehingga pada akhirnya kami bisa memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan dan kami memiliki keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat-jemaat kami, keluarga-keluarga kami, mitra-mitra kami, mereka yang sedang menggumuli usaha mereka, bisnis mereka, yang hari-hari ini terasa kolab, yang hari-hari ini terasa begitu sangat susah untuk bangkit. Mereka yang kehilangan aset-aset mereka, mereka yang kehilangan juga mungkin uang mereka, mereka yang kehilangan juga kemudian sumber daya transaksi jual beli, karena pabrik-pabrik mereka yang tidak berjalan, karena pabrik-pabrik mereka yang tidak produksi, karena mereka yang tidak memiliki bahan baku untuk bekerja, tetapi mereka harus membayar pajak, mereka harus membayar pegawai, mereka juga mungkin harus membayar bunga. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan damai sejahtera, ketabahan, kesabaran, supaya akhirnya mereka semuanya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh dan bersyukur dan bersuka cita. Berikan hikmat pada mereka untuk mereka bisa Tuhan benar-benar menjadi pribadi yang bisa Kristus untuk mereka kuat di tengah-tengah kondisi itu dan diberikan jalan keluar. Berkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan, mereka yang ter-PHK, mereka yang lepas waktu dalam bekerja. Tuhan Engkau cukupkan, berikan pekerjaan mereka, berikan cara-cara, dan berikan juga mungkin modal untuk mereka memiliki usaha. Tuhan Engkau memberkati. Berkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit apapun juga, termasuk COVID-19. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Berkati para dokter, suster, cleaning service di rumah sakit, Tuhan jauhkan mereka semuanya terkena COVID-19 ini. Tuhan memberkati pakar virus supaya mereka semuanya menemukan obat antivirus COVID-19. Berkati Presiden kami Jokowi dan seluruh jajaran kementerian untuk mereka memberikan kebijakan-kebijakan sehingga Indonesia bangkit dari krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Beri hikmat marifat, lindungi dan jagai Presiden kami, seluruh jajaran kementerian, aparatur negara kami dari pusat sampai daerah. Tuhan Engkau memberkati. Tuhan juga menjagai seluruh keberadaan bangsa kami dari anasir-anasir jahat, orang-orang jahat yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan negara Indonesia ini. Tuhan Engkau betul-betul melindungi, menjagai. Bukankah Indonesia ini milik Engkau? Kami serahkan sepenuhnya. Engkau melindungi jajaran militer Indonesia, baik itu angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, dan kepolisian. Tuhan Engkau pelihara. Berkati kota kami Tuhan Cipanas, berkati bupati, berkati camat, kepala desa, berkati juga lurah, berkati RW, RT, dan seluruh aparatur di negara kami yang paling rendah di Cipanas ini. Tuhan Engkau campur tangan berkati. Memberkati usaha di kota kami, baik itu agrowisata, agrobisnis, baik itu juga Tuhan untuk hotel-hotel, baik itu pertokoan, baik itu peternakan, perikanan, pertanian, semua usaha-usaha Tuhan Engkau pulihkan. Berkati gereja kami rindu untuk memiliki sebidang tanah dan sebuah gedung. Tuhan kami percaya Engkau adalah sumber bagi gereja kami. Engkau sanggup untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan gereja kami. Terima kasih hari ini kami bisa beribadah. Walaupun sekarang kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tapi semua kami syukuri Tuhan, karena kami percaya tangan Tuhan terus-menerus akan menata dan menuntun kami step by step, sehingga kami menikmati janji penyertaan Tuhan. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya, dan kita disempurnakan seperti gambar kali Dia. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Pulang dengan segala berkat rohani, berkat jasmani, bagikan itu kepada orang lain sehingga mereka semuanya melihat Kristus yang ada di dalam hidupmu. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.